Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang menyertai setiap kami. Terima kasih di kesempatan malam hari ini kami masih diizinkan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami. Dan kami buka hati kami untuk memberikan tempat yang terbaik, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yang sudah saya berikan, mujizat bagi hati yang tulus melayani. Amin. Bapak Ibu, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, maka kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan kita menjadi hamba-hambanya. Dan kalau kita berbicara tentang pelayanan, melayani, Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil untuk mungkin terjun ke ladang misi, untuk membawa misi kabar baik itu kepada daerah-daerah yang mungkin belum terbuka saat ini, ataupun mungkin kepada suku-suku yang masih terabaikan. Tidak semua dipanggil Tuhan untuk pergi ke tempat itu. Namun kita semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang, amin, untuk menjadi berkat. Mungkin kita tidak bisa membawa tubuh kita untuk sampai kepada mereka, tetapi mungkin Tuhan mengaruniakan kita kemampuan untuk kita berdoa, mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Bahkan kalau Tuhan memberkati kita dengan harta yang mungkin melimpah, mungkin kita bisa mendukung, mensupport setiap pelayanan-pelayanan daripada misionaris-misionaris yang ada. Ataupun kalau kita punya power, kita punya kuasa, mungkin kita dapat memberikan akses yang mudah untuk para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka dengan leluasa dapat membawa kabar baik itu kepada setiap mereka yang terhilang. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam pelayanan Rasul Paulus, ketika dia bermisi, dia itu dibantu oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Priscilla, Aquila, dan juga tentang Febe, dan juga tentang Lydia, dan juga Gaius dari Korintus, itu mereka selalu membantu pelayanan-pelayanan Paulus itu dengan apa? Membuka rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat bagi Rasul Paulus dan juga rekan-rekannya untuk mereka tinggal. Dan juga Gaius itu membiayai setiap perjalanan ataupun apa yang menjadi kebutuhan Rasul Paulus selama di Korintus, itu Gaius itu yang membiayai semuanya. Jadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Beberapa waktu yang lalu saya ditemui oleh seorang anak Tuhan. Dia ini seorang pengusaha. Jadi kita ini sebenarnya teman lama. Sudah lama tidak bertemu, tapi setiap hari kita chat-chat. Jadi dia ini datang kepada saya dan meminta doa. Dia ungkapkan keinginannya dan dia katakan, Kak Merna, saya mau jual rumah saya. Seperti itu. Karena apa? Saya mau kembali untuk memutarbalikkan modal yang ada supaya usaha saya tetap jalan dan saya bisa mensupport pelayanan hamba-hamba Tuhan ke anak-anak yatim, ke orang-orang pinggiran. Jadi beliau menunjukkan foto-foto pelayanan beliau. Jadi doakan Kak Mena, saya juga sebenarnya rindu tempat saya, rumah saya itu dijadikan tempat untuk persekutuan, tempat untuk beribadah. Saya memfasilitasi dengan menyediakan konsumsinya dan lain sebagainya. Saya mungkin nggak bisa berkhotbah, tapi saya bisa memberikan tempat di rumah saya. Tapi sampai saat ini orang yang melayani biasanya itu tidak tetap gitu. Jadi lebih sering tidak ada persekutuannya daripada ada. Jadi
Saya ingin rumah saya lebih kecil lagi, jadi yang rumah saya terlalu besar untuk saya tempati sekarang ini. Gitu. Jadi dia punya sebuah kerinduan Bapak Ibu untuk membuka rumahnya sebagai tempat untuk persekutuan bagi anak-anak Tuhan. Dia memiliki sebuah kerinduan untuk mensupport pekerjaan Tuhan ke anak-anak yatim piatu ataupun ke orang-orang pinggiran. Ya, sejogjanya kita semua anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, kita juga memiliki kerinduan yang sama. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan melihat belajar seseorang dari Alkitab malam hari ini, di mana kita akan melihat seorang perempuan, ya, namanya tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dia hanya disebut sebagai perempuan Sunam. Ya, perempuan Sunam yang dikenal cukup memiliki kekayaan dan mungkin saja dia terpandang di kotanya karena kekayaannya. Namun satu hal yang menjadi kekurangan dari perempuan Sunam ini Bapak Ibu adalah dia tidak dikaruniai anak. Ya, apa saja yang dapat kita pelajari dari perempuan Sunam ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah perempuan Sunam ini melayani dengan penuh keramah tamahan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8b, di sana dikatakan, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi Bapak Ibu, perempuan Sunam ini mengundang Nabi Elisa, di mana setiap perjalanan Nabi Elisa ke Sunem, jadi perempuan ini selalu mengajak untuk Nabi Elisa untuk tinggal di rumahnya, menikmati jamuan yang disediakan oleh perempuan Sunam tersebut. Dia memiliki jiwa untuk melayani. Bagaimana ketika dia selalu menyambut Elisa setiap kali datang ke Sunem. Dan dia mengerti bahwa tamu yang dijamunya ini bukan orang biasa Bapak Ibu. Ya, karena di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10, perempuan ini berkata, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu, perempuan Sunam ini adalah perempuan yang bijaksana, ya, di mana dia memperhatikan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan daripada hamba Tuhan ini, ya, apa yang menjadi kebutuhan daripada Nabi Elisa. Dia berkata seperti ini kepada suaminya, Nabi ini kan orang ini bukan orang biasa, dia adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi. Kalau begitu, mari kita bangun, kita siapkan sebuah kamar khusus untuk dia. Jadi sewaktu-waktu kalau Nabi ini datang ke Sunem, dia tidak usah memikirkan lagi di mana dia mau tinggal, di mana dia mau beristirahat. Jadi bagaimana kalau kita bangunkan sebuah ruangan, kamar khusus untuk dia dapat beristirahat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Perempuan Sunam ini melihat dan memikirkan jauh ke depan. Dia tahu betul apa yang diperlukan oleh Elisa. Sehingga apa? Dia menyiapkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa dapat beristirahat jika sewaktu-waktu Nabi Elisa datang ke Sunem. Dan yang kedua Bapak Ibu, perempuan Sunam ini selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, dia bukan seorang perempuan yang ambisius, yang ingin memiliki segala-galanya di dalam hidupnya. Karena ketika Nabi Elisa merasa ini perempuan ini sudah terlalu baik, dia sudah capek-capek menyiapkan semuanya.
Coba aku tanya, mungkin ada sesuatu yang bisa aku bantu. Aku harus membalasnya. Itu pemikiran Elisa. Sehingga di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 13, Nabi Elisa berkata seperti ini. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya, di sini Nabi Elisa melihat sebuah sesuatu yang istimewa di dalam perempuan ini, Bapak Ibu. Karena perempuan ini bisa saja meminta kepada Nabi Elisa, tolong doakan dong. Kamu kan Nabi Tuhan. Tuhan itu kan dengar apa yang menjadi doamu. Tolong doakan dong supaya aku bisa punya anak. Mungkin saja Bapak Ibu, perempuan Sunam ini meminta hal seperti itu kepada Nabi Elisa. Karena di dalam budaya Yahudi, seseorang atau perempuan yang sudah bersuami tetapi dia tidak punya anak, itu ada stigma ataupun pandangan yang sangat buruk daripada orang-orang di sekitar. Bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kutuk. Tetapi yang uniknya di sini Bapak Ibu, perempuan ini tidak meminta hal itu kepada Nabi Elisa. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang dia punya. Istilahnya, aku sudah punya tanah di sini, aku punya suami, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Ya mungkin kalaupun di dalam lubuk hatinya yang terdalam, yang namanya orang berumah tangga, Bapak Ibu, ya pasti inginnya punya anak. Ya. Tapi di sini kita melihat bahwasanya perempuan Sunam ini, dia tidak terlalu memfokuskan dirinya dengan apa yang menjadi kekurangannya. Dia tidak fokus dengan apa yang tidak ada di dalam dirinya. Dia mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif yang membuat dia menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang lebih uniknya lagi perempuan Sunam ini. Dia tidak memusingkan dirinya yang tidak punya anak. Dia tidak memusingkan dirinya dengan stigma ataupun pandangan buruk orang lain terhadap dia. Dia tidak memusingkan hal itu Bapak Ibu. Dia memfokuskan dirinya untuk menjadi berkat dengan apa yang dia punya. Sehingga dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 14 katakan gini. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Jadi faktanya juga Bapak Ibu bahwa suami dari perempuan Sunam ini sudah tua. Sudah tidak dikatakan mungkin subur ya. Dalam normalnya pria dan juga wanita untuk memiliki keturunan itu mungkin kan ada batas usianya. Jadi faktanya Bapak Ibu, suami perempuan ini itu sudah tua. Jadi mungkin sudah tidak ada harapan bagi perempuan Sunam ini untuk memiliki anak juga gitu kan. Tapi jauh daripada apa yang dia harapkan, maka Elisa berkata dan memanggilnya. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 16 berkatalah Elisa, 1 tahun setelah ini maka kamu akan memiliki anak. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ketulusan hati daripada perempuan Sunem ini untuk dapat melayani orang lain, melayani hamba-hamba Tuhan, ketulusan hatinya yang ingin selalu menjadi berkat dan dia tidak memusingkan dirinya dengan kekurangan-kekurangannya, tetapi dia menyibukkan, memfokuskan dirinya bagaimana supaya dia dapat menjadi berkat. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perempuan Sunem ini dikaruniai anak oleh Tuhan. Dan ketika anak ini nantinya mengalami sebuah malapetaka, mati, tetapi dia dibangkitkan kembali.
Jadi kita mau belajar Bapak Ibu dari perempuan Sunem ini untuk selalu dapat belajar untuk melayani dengan penuh keramah tamahan. Kita semua nggak dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, mungkin melayani di atas mimbar, sebagai pembicara, sebagai singer, pemain musik dan lain sebagainya. Tapi kita dapat melayani orang lain dengan pekerjaan kita, dengan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Dan ketika kita melakukannya, maka kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan melihat, Tuhan tidak lupa. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan akan memberkati. Bagaimana kita melihat perempuan Sunem ini, akhirnya dia dikaruniai anak oleh Tuhan dan dia mengalami pertolongan-pertolongan, dia mengalami mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Ya, dalam Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan tidak lupa dengan apa yang engkau kerjakan, amin. Dan Tuhan tidak lupa dengan kasih yang engkau tunjukkan terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mampukan kami untuk kami hidup menjadi alat, menjadi saksi. Melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada di sekeliling kami. Dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya. Kami mau menjadi berkat seperti perempuan Sunem Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami tabur di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau melihat dan Engkau mengingat semuanya. Kami mengucap syukur kepadamu, berkati kami, mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.